Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian tafsir Al-Quran masih di surah An-Nisa. Pagi hari ini kita akan kaji ayat 17 dan ayat 18. Di ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Innama sesungguhnya at-taubatu, taubat itu, 'alallahi di sisi Allah, lilladzina untuk orang-orang yang ya'maluna mereka mengerjakan as-su'a keburukan bijahalatin karena kejahiliahan. Summa kemudian yatubuna mereka bertaubat min qaribin dengan segera. Faulaika maka mereka itulah yatubullahu Allah akan menerima taubat alaihim atas mereka. Wa kana Allahu dan adalah Allah aliman maha mengetahui, hakiman maha bijaksana. Setelah pada ayat ke-15 ayat ke-16 Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang syariat, aturan yang mengatur hukuman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan keji, baik laki-laki maupun perempuan. Di ayat 15 dan 16 dari Al-Quran Surah An-Nisa, perbuatan keji yang dimaksud adalah perzinahan. Dan itu sudah kami terangkan, ayat itu turun sebelum turun Al-Quran Surah An-Nur. Maka bagi orang yang telah melakukan perbuatan dosa, kemudian sudah dihukum dengan hukum Allah, orang-orang yang ada di sekitarnya tidak boleh mencaci maki mereka, sebab mereka sudah diberikan hukuman. Lah orang-orang yang telah melakukan perbuatan dosa ini, selain terkena hukuman, juga punya kewajiban untuk bertaubat. Maka di ayat 17, ayat 18, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bagaimana taubat itu harus dilakukan dan bagaimana agar taubat itu diterima oleh Allah. Yang pertama, ayat 17 Allah menerangkan bahwa taubat seseorang yang dilakukan setelah melakukan keburukan atau melakukan dosa
jika dosa itu dikerjakan karena bijahalatin, karena kejahiliahan, karena ketidaktahuan, bukan karena kesengajaan atau malah menentang, sudah tahu tapi melanggar, itu namanya menentang. Maka secara umum Bapak Ibu, orang dikatakan berbuat dosa itu kan jika melakukan satu di antara dua perkara. Yang pertama, orang dikatakan berdosa manakala ada perintah Allah kepada dirinya, dia mampu melaksanakannya, kemudian dia tidak mau, dia berdosa. Rasulullah SAW itu pernah bertanya kepada Mu'ad bin Jabal. Kata Rasulullah, wahai Mu'ad, apa hak Allah atas manusia? Atau kalau mau dibalik, apa kewajiban manusia kepada Allah? Kemudian kata Mu'ad bin Jabal, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah kemudian menyampaikan jawaban bahwa hak Allah atas manusia adalah disembah dan tidak disekutukan dengan sesuatu. Ini hak Allah atas manusia. Jadi manusia itu kewajiban utama kepada Allah adalah menyembah Allah dengan tidak menyekutukannya. Nanti di ayat 35 kita akan kaji ayatnya. Kemudian di Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah juga menyampaikan pesan yang sama. Kata Allah kan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tus zakata wa dzalika dinul qayyim. Ini hak Allah atas manusia atau kewajiban manusia kepada Allah. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa hak manusia kepada Allah setelah manusia menyembah Allah dan tidak menyekutukannya? Orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya punya hak diselamatkan dari siksaan Allah. Maka di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21, Allah memanggil semua manusia, Bapak Ibu. Apa kata Allah? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah oleh kalian Tuhan kalian. Jadi seruan untuk menyembah Allah itu tidak hanya khusus bagi orang muslim, tapi untuk semua manusia. Artinya kalau ada manusia yang tidak mau menyembah Allah, ya dia berdosa. Sebab keberadaan manusia itu Allah yang menciptakan. Ayatnya kan banyak ya Bapak Ibu, yang menerangkan tentang penciptaan manusia oleh Allah SWT. Di surah At-Tin misalnya, ayat yang ke berapa Bapak Ibu? 5 apa 6 apa 4? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. 4 ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kemudian An-Nisa ayat 1. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ini ayat-ayat yang menerangkan bahwa keberadaan kita itu diciptakan oleh Allah. Maka kita punya kewajiban menyembah Allah. Begitu diperintah menyembah Allah tidak mau, ya berdosa. Yang kedua, Bapak Ibu, orang yang sudah mau menerima seruan Allah untuk menyembah Allah, dia akan memberikan pengakuan. Apa bentuk pengakuannya? Ucapan tasyhid, kesaksian.
Ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka dia mendapatkan predikat, mendapatkan identitas muslim. Setelah mendapatkan identitas muslim, berarti ada aturan yang harus ditunaikan. Mengikat. Jadi kalau sudah beragama Islam, kemudian tidak melaksanakan aturan al-Islam, perintah-perintahnya, dia pun berdosa. Ini masih sama penyebabnya, diperintah mampu tapi tidak mau. Agamanya Islam, berarti punya kewajiban untuk menegakkan rukun-rukun Islam. Kata Rasulullah kan, Islam ditegakkan atas 5 pilar. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu akan tegak atas 5 perkara. Syahadatnya sudah, maka kewajiban yang kedua apa? Sholat. Jadi kalau beragama Islam kemudian tidak sholat, ya dosa. Dan Rasulullah SAW itu oleh Allah mendapatkan perintah, sholatnya sehari semalam yang fardu hanya 5. Maka ketika ada utusan dari Bani Robi'ah, namanya Damam itu kan, bertanya kepada Rasulullah, apa yang Allah wajibkan untuk kami? Rasulullah kan menyampaikan jawaban, sholat 5 waktu. Adakah yang lain yang diwajibkan? Tentang sholat tidak ada, kecuali tatawu, kecuali sholat sunnah. Maka duha penting, tahajud penting, witir penting. Tapi semua itu kalau tidak mengerjakan sholat 5 waktu, menjadi sia-sia. Artinya apa? Ketika seseorang hanya melaksanakan 5 waktu, kemudian tidak mengerjakan yang tatawu, itu masih selamat. Sebab memang ini yang difardukan. Ini kalau tidak laksanakan, ya pelanggar. Kemudian penyebab yang kedua, orang dikatakan berdosa kapan? Ketika orang melakukan yang Allah larang. Allah melarang menyekutukan Allah. Di An-Nisa ayat yang ke-36 ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah. Begitu ada orang yang menyekutukan Allah, ya dia berdosa. Dia menyembah Allah juga menyembah selain Allah, dia berdosa. Allah melarang khamr misalnya di Al-Maidah ayat yang ke-90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal aslamu ridsun min amali syaiton fajtanibu la'allakum tuflihun. Ketika sesuatu yang dilarang kemudian dikerjakan, dia berdosa. Allah melarang orang-orang mukmin itu saling mengejek. La yaskhar qaumun min qaumin, saling mencela. Maka ketika ada orang mukmin yang mencela saudaranya, ya dia berdosa. Allah melarang orang-orang mukmin itu berburuk sangka. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhon inna ba'dadh dhonni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian berprasangka. Maka begitu di benaknya muncul persangkaan buruk kepada orang lain, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi dosa. Itu larangan-larangan yang Allah berikan kepada kita. Atau misalnya banyak sekali larangan yang Allah sampaikan di Al-Quran surah Al-Isra. Kita lihat ayatnya. Ini kita lihat di
ayat 22 Al-Quran surah Al-Isra. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Janganlah engkau jadikan bersama Allah Tuhan yang lain. Ini larangan melakukan kesyirikan. Kemudian ayat 23 Al-Quran surah Al-Isra juga sama, Allah menyampaikan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Allah telah mewajibkan kepadamu untuk tidak melakukan penyembahan kecuali kepada Allah. Kemudian Allah melarang anak berkata kasar kepada orang tua. Fala taqul lahuma uffin. Janganlah berkata kepada orang tua uff. Uff itu his. Wala tanharhuma. Jangan membentak orang tua. Ini kan larangan. Jadi kalau ada anak ngegas dengan orang tuanya, ngomongnya kenceng, itu ya pelanggaran. Kartu merah. Kemudian Allah melarang perbuatan tabdir. Tahu tabdir? Mubazir ya. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu li rabbih kafuru. Kemudian ayat 29 Allah Subhanahu wa taala melarang bakhil. Wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika. Dan janganlah kalian meletakkan tanganmu di atas tengkukmu. Kalau bahasa masyarakat kita itu kucite dawa. Bahasa Al-Quran itu orang medit itu orang yang melipat tangan di tengkuknya. Jadi tangannya di ning gitok, kowe wong medit arane. Wong katangane ning gitok warane medit. Kalau bahasa kampungnya di kucite dawa temen ya medit temen. Allah melarang medit, dengan medit itu pelanggaran Bapak Ibu. Tabdir pelanggaran. Ya. Jadi boros pelanggaran, medit pelanggaran. Yang tidak melanggar satuha tengah-tengah. Tengah-tengah medit dengan boros apa berarti? Hemat, cermat dan bersahaja. Disiplin, berani dan setia. Terus suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Itu kan bagus-bagus Pak isi. Yang berikutnya Allah melarang begini. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Larangan membunuh anak ya karena takut tidak bisa memberikan mereka makan. Kata Allah, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Ini terbukti Bapak Ibu. Terbukti sekali ya. Ketika seseorang belum menikah, itu oleh Allah belum diberi banyak harta. Maka sampai ada istilah begini. Ini ungkapan di tempat kami. Langka bujangan sugih kayak gitu. Karena rata-rata bujangan gue orang duwe kamar. Zaman dulu Pak, sekarang tuh ya duwe dia. Zaman dulu bujangan orang duwe kamar. Sebab tidurnya di sembarang tempat di dalam rumah. Ganti bajunya di mana? Nanti di kamar mandi masjid kan. Begitu menikah itu oleh Allah dibukakan pintu-pintu rezeki. Bisa beli rumah, bisa beli kendaraan. Karunia anak, semua anak keturunannya pada makan, pada sekolah. Ini Allah menepati janjinya. Makanya tidak usah khawatir. Nah sekarang ini malah ada orang yang begitu anaknya lahir kemudian dibuang, yang kami jelaskan pada pekan yang lalu ya Pak. Kemudian ayat 32, wala taqrabuz zina, jangan mendekati perzinahan. Sudah diterangkan pekan yang lalu. 33, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan melakukan pembunuhan
34. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablughu asyuddah. Jangan mendekati harta anak yatim, hati-hati. Ini larangan-larangan semua. Wa auful kaila idza qiltum wasinu bil qistosil mustaqim. Larangan mengurangi takaran dan timbangan. Jadi kalau tidak ada seliter ya jangan ngomong seliter. Ini jual BBM apa? Botolan. Ini botolan. Wong saliternya kurang 100 misalnya. 100 apa? 100 mili. Jadi ora ado literan ya, ora ado botolan. Ini udah ditulisi 900 mili misalnya. Ini gula itu kalau beli gula misalnya Bapak ya 1 kilo kemudian dijualnya jadi 4 bagian itu kan belum tentu pas, belum tentu jadi 1/4 kilo sama berat kan, biasanya mesti ada yang kelebihan ada yang kurang. Jadi primena dole ya bungkusan berarti ya bungkus cilik A, bungkus rada gede B, bungkus gede nemen C. Wis sing gede nemen apa? Karo-karunge ya D kan gitu. Ya kadang-kadang begitu sih. 1 kilo dijembring di 4 itu tidak ketemunya sama. Kalau matematikanya benar. 1 kilo dibagi 4 ya 250. Tapi kalau nimbang pakai dacin kodok ya Pak, belum tentu sama. Apalagi butiran-butirannya kan ya susah. Itu hati-hati. Yang jualan pakai timbangan dan takaran hati-hati. Kemudian ayat 36. Wala taqbu ma laysa laka bi ilmun. Ini larangan menyampaikan sesuatu yang tidak punya ilmunya. Ini larangan asbun Bapak Ibu. Tahu asbun? Asal bunyi itu dilarang oleh Allah. Apalagi kemudian diikuti oleh orang lain. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan. Sehingga apa? Jika ndean jangan sampaikan. Jenengan ngerti ora hukumnya puasa A? Diantalah, aduh kawat ke hukum pun ndean. Mohon maaf saya tidak tahu. Misalnya tidak tahu sih, belum pernah dengar, belum pernah baca. Apa sebabnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a sesungguhnya pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuada hati. Kullu semuanya, ulaika mereka kana adalah anhu darinya mas'ula akan ditanyai. Jadi kalau Bapak Ibu menyampaikan sesuatu yang tidak ada ilmunya, kemudian menyesatkan, yang ditanyai 3 ya. Yang pertama telinganya. Kenapa telinganya? Nah, telinganya ikut mendengar. Yang kedua meripatnya. Yang ketiga hatinya. Masih ada larangannya masih di ayat 37. Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan berjalan di atas bumi dengan sombong. Primin Pak, melakukan wong sombong Pak. Mendik-dik. Apa pundakan di situ sikile kiri. Dik-dak-dik-dik ya. Lahiriahnya begitu. Tapi makna batiniahnya adalah sombong itu memang sesuatu yang diharamkan. Bahkan di Al-Quran surah Al-A'raf 13 Allah menyampaikan fama yakunu laka an tatakabbaru. Orang sombong itu tidak pantas tinggal di surga. Apa sih sombong itu? Batorul haqqi wa ghamtun nasi. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Bapak Ibu, kalau ada orang dengar adzan sehat bisa ke masjid, tidak ke masjid, ke sombong apa orang kira-kira? Kan Allah yang nyuruh wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Berarti kan disuruh jamaah. Kalau tidak jamaah padahal mampu, sombong apa orang kira-kira?
Tapi kalau ketemu orang itu mungkin kira-kira jengkel apa orang? Kayaknya dengan jebule sombong ya. Sombong apa? Nyong ora duwe apa-apa. Lah kayak mau masuk dipanggil Allah, hayalah sholat orang marani. Ya orang. Nah, kebiasaan tambah sombong berarti. Karena menolak kebenaran. Nanti, Bapak Ibu, kalau Al-An'am 94 sudah berlaku, seorang bisa jawab ya. Apa sih Al-An'am 94 itu? Kita akan datang kepada Allah satu-satu. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. Sungguh kamu, kata Allah, akan datang kepada kami satu-satu. Kan dicabut nyawanya satu-satu kan. Dibarja satu-satu. Nanti diminta tanggung jawab juga satu-satu. Itu sudah tidak bisa. Jadi kalau membayangkan dibarzah kan berat ya. Ketika nanti malaikatnya bertanya tidak bisa menjawab, bekal apa yang kita bawakannya berat. Makanya ini pelanggaran-pelanggaran yang harus kita hindari. Di masa lalu, Bapak dan Ibu, ketika kita melakukan pelanggaran karena ketidaktahuan, kemudian sekarang sudah tahu, supaya diterima oleh Allah taubatnya, maka kata Allah disegerakan. Kan banyak orang yang setelah ikut kajian tafsir terus bilang begini, iya ya Pak, jebule aku uripe peteng dedet kemian. Si langkah lampu, ya tutul langkah lampu, ternyata banyak yang dilanggar. Ngerti ini ya bener sih, bisa ngerti bener. Soalnya ya kancane, ngerti ini yang ngerti ini kan bener. Nah setelah ngaji, wah jebule akas yang salah. Tidak usah bersedih, ini si Allah menyampaikan janji. Begitu sudah menyadari kesalahan itu, kata Allah, yatubuna min qaribin, segera bertaubat. Bagaimana cara bertaubatnya? Dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab taubat, Imam Nawawi mengutip 4 langkah bertaubat. Yang pertama, menghentikan perbuatan dosa. Jadi kalau sudah tahu itu dosa ya stop. Lagi ngobrol isinya apa? Gibah misalnya. Kayak angger gibah kan kayak ngenakin nemen ya Pak. Kayak mangan rujak uleg lah. Kayak ngelekoh nemen ya. Terus temannya bilang, stop. Apaan apa? Gibah. Astagfirullahaladzim. Stop. Jangan kemudian malah tanya lagi, Miki anjuk dia, ini malah anjuk. Lanjut ke begini. Stop. Yuk bubar. Gibah wis kaken. Stop perbuatan. Yang kedua, setelah menghentikan perbuatan dosa, menyesal. Hatinya menyesal. Ya Allah, iya ya. Hamba menyesal kepadamu karena hamba lalai. Makanya kata A'agim ya, saya mengikuti pengajiannya dulu di televisi itu. Orang kalau ngobrol kelamaan itu ya bahaya. Kadang tidak sadar gibah, kadang tidak sadar tajasus, mencari-cari kesalahan orang lain dengan itu. Makanya kata beliau kan sateti gibah wis ping pira katanya gitu. Menyesal. Kemudian yang ketiga, berjanji. Berjanjilah kepada Allah, katakan ya Allah, hamba berjanji tidak akan melakukan dosa ini lagi. Dan dosa-dosa yang lain. Janjinya sampaikan kepada Allah. Kemudian yang keempat, jika kaitannya dengan manusia, maka orang yang kita dolimi harus kita mintai maaf. Kalau mengambil hartanya, ya dikembalikan. Orang yang mengambil harta orang lain kemudian bertobat kepada Allah, belum akan Allah ampuni jika hartanya belum dikembalikan. Kemarin ada yang tanya di pesannya, apakah orang yang mencuri bertobat akan diterima taubatnya? Belum tak jawab. Nanti kalau ketemu insya Allah jawabannya. Ketemu dengan orangnya ya, karena jawabannya harus lengkap sehingga tidak ada salah persepsi. Mencuri ya kembalikan dulu. Kemudian
minta dimaafkan. Bagaimana kalau mendolimi dalam bentuk kalimat? Pernah nggak jami misalnya, ya minta dimaafkan. Tidak sengaja menyakiti badannya, ya minta dimaafkan. Itu langkah-langkah bertobat. Jadi ada 4 langkah yang harus ditempuh supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, setelah bertobat, maka ada kewajiban lain yang harus ditunaikan, yang Allah sampaikan di Al-Quran surah masih An-Nisa ya. An-Nisa ayatnya 146 Bapak Ibu. Ya, yang megang Quran bisa dilihat. Illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajron adima. Orang-orang yang bertobat itu punya kewajiban. Apa kewajibannya? Wa aslahu, memperbaiki diri. Jadi setelah bertobat itu punya kewajiban untuk memperbaiki diri. Apa makna memperbaiki diri? Sebelum bertobat dan setelah bertobat ada perubahan perilaku. Yang tadinya kurang taat menjadi taat. Yang tadinya suka melanggar tidak melanggar. Yang tadinya malas menjadi semangat. Itu ciri orang yang bertobat. Kalau sudah bertobat tapi tidak ada perubahan perilaku, ya berarti belum ada tanda-tanda taubatnya diterima. Ini kewajiban yang pertama ya. Wa aslahu. Kemudian yang kedua, wa tasamu billah. Berpegang teguh terhadap aturan Allah. Setelah bertobat menjadi orang yang lempeng. Sebelum tobat kan melakukan zigzag gitu ya. Kadang-kadang serong kiri, kadang-kadang serong kanan gitu ya. Nah, setelah bertobat melakukan langkah tegak maju jalan gitu. Kalau Quran bilang haram ya dia bilang haram. Orang bisa ditawar rada halal, laka rada halal, haram. Itu namanya orang yang wa tasamu. Tapi orang-orang seperti itu sekarang itu langka. Dianggapnya kaku. Oh nggak kaku temen sih. Saklek kemudian kayak gue. Ya memang harus begitu. Ada yang boleh lentur, ada yang tidak boleh lentur. Wa akhlasu dinahum. Tanda yang ketiga, orang yang bertobat itu kata Allah, wa akhlasu dinahum. Ketika melaksanakan al-Islam itu ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Nawaitunya karena Allah. Ikhlas itu kaitannya dengan nawaitu. Bapak Ibu datang ke masjid untuk sholat ditanya, kenapa jenengan ke masjid untuk sholat? Perintah Allah. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakin. Allah yang nyuruh. Itu namanya ikhlas. Bapak Ibu kenapa mau ikut taklim? Ya perintah Allah. Karena Allah nyuruh iqra. Bapak Ibu kenapa berinfak? Perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Bapak Ibu disakiti kok memaafkan, perintah Allah. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahil. Bapak Ibu kok diganya memang meneng baik sih sabar teman, perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Jadi ketika melaksanakan sesuatu ditanya orang jawabannya apa? Perintah Allah. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Karena kadang kita masih sukar membedakan mana ikhlas, mana ridho, mana sabar. Pulang pengajian sandalnya hilang. Ngomongnya apa? Diikhlasna, disabarna, apa diridhona?
Pilihannya Bapak-Bapak itu di ikhlas. Yang betul direlakan. Rela itu bahasa Arabnya ridho. Tidak ada pilihan, ada tadi. Ikhlas, ridho, sabar. Ridho itu artinya rela. Raditu billahi robba, aku rela Allah sebagai Tuhan. Bukan begitu? Jadi kalau sandalnya hilang, wis direlakan. Bukan diikhlaskan. Bukan disabarkan. Sabar itu kaitannya dengan apa? Dengan sikap hati. Ridho juga dengan sikap hati. Kalau ini ikhlas kaitannya dengan niat. Itu 3 langkah yang dilakukan oleh orang yang taubatnya diterima. Ayat 18. Walaisati taubatu, dan taubat itu tidak akan diterima. Lilladzina, untuk orang-orang yang ya'maluna sayyiati, mengerjakan keburukan-keburukan. Coba Bapak Ibu bandingkan itu. Di atas kalimatnya su'a. Su'a bentuknya mufrad. Kalau yang bawah sayyiati bentuknya jamak. Jadi kalau yang atas yang diampuni melakukan keburukannya sekali. Kalau yang ayat 18 yang tidak diampuni itu orang yang mengerjakan keburukannya berkali-kali. Disuruh sholat sehari 5 kali ya sholatnya mung siji, berarti kan pelanggarannya 4 kali. Mulai balik sampai dengan akhir hayat pirok kira-kira kan akeh. Kemudian kapan dia bertobat? Hatta sehingga idza khadara ahadamul mautu, sampai ketika kematian datang baru ngomong begini Pak. Qala inni tubdul ana, sekarang aku bertobat. Begitu mau meninggal dunia baru mengatakan sekarang bertobat. Apa kata Allah? Walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Maka orang-orang ini akan mati dalam keadaan kafir. Kafir itu menutup hati. Mati dalam keadaan mengingkari Allah. Karena Pak, diberi kesempatan untuk bertobat tidak segera. Makanya kalimatnya adalah taubat itu disegerakan. Ajilu bisolati qoblal faut wa ajilu bitaubati qoblal maut. Bersegeralah sholat sebelum waktunya habis. Bersegeralah bertobat sebelum kematian datang. Karena begitu kematian datang, mau dicabut nyawanya baru bertobat. Itu kata Allah, walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Tidak diterima taubatnya. Dan Rasulullah juga menyampaikan, innallaha yaqbalu taubata malam yughurqir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat selama napasnya belum sampai ke tenggorokan. Jadi kalau sudah C kuadrat, Bapak Ibu, apa C kuadrat? Cekak-cekik, cengap-cengap gitu ya. Kayak Fir'aun tenggelam di Laut Merah, kemudian baru ngomong amantu bi rabbi Musa wa Harun, ya terlambat sudah. Ulaika, mereka itulah a'tadna, kami sediakan lahum untuk mereka azaban aliman, siksa yang pedih. Ini ada ancaman di ayat 18 dan ada kabar gembira di ayat yang ke-17. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, tiap kita tidak ada yang sempurna. Sedikit banyak kita pasti melakukan pelanggaran, baik disadari maupun tidak disadari. Maka bertobatlah setiap saat, setiap waktu, mintalah ampunan kepada Allah SWT setiap saat, setiap waktu. Bahkan Rasulullah SAW, orang yang terbaik, uswatun hasanah, minta ampunan kepada Allah sehari semalam antara 70 sampai 100 kali.
Padahal beliau pasti diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Sementara kita tidak ada jaminan. Maka jangan merasa aman, jangan merasa bebas, lakat dosanya jangan. Kita harus senantiasa beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan semaksimal mungkin melaksanakan perintah-perintah Allah, semaksimal mungkin meninggalkan apa yang telah Allah larang. Demikian ayat 17-18 kajian kita pagi hari ini. Kalau ada yang mau tanyakan silakan, kalau tidak ada ya saya akhiri. Ya.